Hanya dalam hadirat-Mu kami temukan kelegaan dan kedamaian yang sejati. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan, hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguh air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Bapa kami. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami tenangkan, teduhkan jiwa kami, biar sepenuhnya hadirat-Mu kami rasakan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari bersama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan
untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tangan-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan
Tuhan menanti-nanti setiap umat-umatnya yang rindu, yang haus untuk melayaninya. Saudaraku yang kekasih, kalau setiap kita hari ini memiliki suatu kerinduan, rindu ingin melayani Tuhan, saudara angkat kedua tanganmu. Yang rindu, yang haus akan Dia. Seharusnya kita semua harus melayani Dia. Tapi Tuhan membutuhkan orang yang rindu. Orang yang rindu yang Tuhan cari hari-hari ini. Jika saudara rindu untuk melayani Dia, Dia ada di tengah-tengah kita saat hari ini. Dia membakar dengan api kudus. Dia memenuhi kita dengan api kemuliaan-Nya. Allah kita hidup, Allah kita ada. Dia maha hadir. Dia tahu setiap kerinduan hati-hati kita pada saat hari ini. Hirapatakaya sekena yang nurut lepas. Menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Berkumpul, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta, sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kuasa Roh Kudus,
bersyukur pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami datang di hadirat-Mu, menjamah setiap hati kami untuk menyatakan sesuatu di dalam hidup kami. Dengan curahan Roh Kudus membakar setiap hati kami yang rindu melayani Engkau. Daya rapat kemuliaan-Mu membakar setiap hati kami yang rindu. Untuk melayani-Mu sampai Palangkaraya sampai seluruh Kalimantan Tengah. Amin. Dipenuhi api kemuliaan-Mu, api kemuliaan-Mu dipenuhi. Kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah sekali lagi kepada Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita diberi kembali kesempatan untuk memuji dan memuliakan Dia. Bahkan kita mau mendengar apa yang Tuhan inginkan kepada kita pada saat-saat hari ini, saudaraku yang kekasih. Hari-hari ini, di saat saya berdoa, Bapak Ibu Saudari, Tuhan ingin mencari orang-orang yang kembali rindu melayani Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Karena hari-hari ini banyak orang yang tadinya melayani pekerjaan Tuhan, yang rajin melayani Tuhan. Hari-hari ini banyak orang-orang yang dulunya semangat melayani Tuhan, siang malam tidak tahu waktu, ya. Tapi hari-hari ini banyak orang yang kendor. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengejar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Nah, saudaraku yang kekasih, hari-hari ini banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan, ya, yang tadinya melayani Tuhan dengan semangat. Hari-hari ini, ya tidak semua ya Bapak Ibu, tapi kebanyakan orang-orang yang tadinya melayani Tuhan dengan semangat, hari ini kemana Bapak Ibu? Kemana? Ya. Hari-hari ini Tuhan inginkan untuk kembali melawat dan membakar setiap hati-hati yang rindu melayani Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau Tuhan berbicara ingin melawat orang-orang yang rindu melayani Tuhan, saya percaya Palangkaraya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kalimantan Tengah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, dari saat ini, dari kita yang ada hari ini, Tuhan inginkan kita memiliki hati yang rindu melayani Tuhan. Dan Tuhan akan membakar dengan api kemuliaannya, api Roh Kudusnya membakar setiap kita. Saudaraku yang kekasih, banyak di luar sana yang membutuhkan kasih dari Tuhan. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Sebenarnya pekerja-pekerja Tuhan ini banyak, tapi diingatkan banyak orang yang sudah tidak lagi memiliki satu semangat untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Dari pertama saya melayani Tuhan sampai saat hari ini, saya memiliki hati yang rindu melayani Tuhan. Artinya yang terus disempurnakan oleh Tuhan. Terus disempurnakan oleh Tuhan. Yaitu melewati yang namanya pendewasaan di dalam proses kehidupan, artinya di dalam sekolah kehidupan. Ya, sebenarnya kita semua harus melewati yang namanya sekolah kehidupan. Tapi banyak orang tidak paham, banyak orang tidak mengerti, sehingga waktu diproses, waktu mengalami sekolah kehidupan, yang pertama semangat, ya, habis itu setelah diproses, kalau untuk menuju kedewasaan kita pasti diproses Bapak Ibu, disekolahkan kembali, yaitu melewati
kehidupan, yaitu melewati masalah kehidupan. Itulah sekolahnya kita untuk membentuk kita, untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini rancangannya Tuhan untuk kita, saudaraku yang kekasih. Ya, banyak orang nggak paham di sini, Bapak Ibu. Seperti saya dulu nggak mengerti. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Waktu itu Bapak Ibu saya tidak mengerti jalan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, itu ya. Bagai di belantara, tidak mengerti Bapak Ibu. Ya, setelah melewati terus, baru tahun-tahun belakangan ini saya baru paham, baru mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu tujuan hidup saya. Dulu menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, terus melayani Tuhan, tidak mengerti tujuannya, nggak tahu tujuan kemana, Bapak Ibu. Melayani aja, mau model kayak apa aja, amburadulnya bagaimana, yang penting melayani Tuhan. Sudah menganggap saya sudah benar, sudah menganggap saya sudah layak di hadapan Tuhan. Tidak ada rasa takut sedikit pun menghadap tahta pengadilannya. Pada waktu itu tidak mengerti Bapak Ibu, mau ngomong-ngomong aja sesuka hati, nggak takut. Mau bertindak yang nggak karuan, yang menyakiti hati Tuhan, nggak pusing, nggak takut sama Tuhan. Setelah saya mengerti, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari-hari ini benar-benar mengerikan kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab nanti Bapak Ibu Saudari, tanpa kekudusan, tanpa hidup tidak bercacat dan tidak bercela, kita tidak mungkin bisa bertahan, berdiri kuat di hadapan tahta pengadilannya. Tidak kuat kita Bapak Ibu. Sadar hari-hari ini Bapak Ibu, terus diingatkan, terus disampaikan dengan keras, karena sudah tidak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi kebenaran firman Tuhan ini disembunyikan, harus dinyatakan, harus dikumandangkan dengan keras dan tegas, karena ini kebenaran. Karena sudah lama kita bertahun-tahun kebenaran ini tidak disampaikan dengan keras dan lantang kepada umat Tuhan. Saudaraku, camkan ini, perkarakan ini, saudara. Kita menjadi orang Kristen harus tahu tujuan kita, harus tahu apa yang kita harus perbuat, apa yang harus kita lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan tidak tahu apa yang saudara harus lakukan, saudara nanti menyesal. Saudara tidak akan tahan berdiri di tahta pengadilannya. Sebab itu dari saat hari ini ada kesempatan bagi kita. Kebenaran firman Tuhan yang terus disampaikan di tempat ini mengingatkan kita terus dan tidak pernah bosan-bosannya. Kebenaran ini terus diperdengarkan di tempat ini. Hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup harus sempurna seperti Bapa sempurna, serupa seperti Yesus. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan kita yang menyelesaikan pekerjaan ini Bapak Ibu, yang tiap hari kita harus memperjuangkan hidup kita, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sulit, berat jalan yang kita harus tempuh,
Tetapi tidak ada pilihan. Hanya satu-satunya pilihan ini Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya mengatakan saya mengikut Yesus, saya percaya Yesus, inilah yang harus kita lakukan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai dengan 62. Hal mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, ngeri sekali ayat ini saudara. Kalau kita benar-benar menghayati, mempelajari kebenaran firman Tuhan, banyak orang kena dengan ayat ini. Banyak orang yang mengatakan, Tuhan Yesus, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku berkata, mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak langsung senang mendengar itu Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu setiap hati kita. Kita sering kadangkala gampang berkata-kata, "Aku cinta engkau Tuhan, apa saja, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap." Gampang ngomongnya. Tuhan berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kata-kata apa ya, kalau bahasa saya itu kata sindiran Bapak Ibu, karena Tuhan tahu pasti tidak betul orang ini ngomong, tidak terbukti, banyak ngomong kosong. Di mimbar berkata, "Aku mengasihi Tuhan." Setelah diproses, setelah menghadapi proses dalam hidupnya, lupa. Itulah manusia. Sering lupa dengan janji mulutnya. Tidak takut berkata-kata. Ngomong itu bukan kepada manusia. Ngomong itu kepada Allah di atas segala-galanya yang kita harus hormati. Kita sering seenaknya ngomong. Kita tidak menghargai Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Melewati perkataan kita, perbuatan kita. Katanya mengasihi Tuhan. Katanya menghormati Tuhan. Tapi mulut, pikiran, perbuatan tidak menunjukkan kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, menegur kita, supaya pada waktunya nanti saudaraku yang kekasih, kita tidak didapati dan kita tidak ditolak oleh Tuhan, karena kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. "Nyah engkau, aku tidak pernah kenal engkau," kata Tuhan. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Sebab itu karena ada kesempatan hari ini, Tuhan dengan keras mengingatkan kita, dan terus Dia mengingatkan kita.
selagi ada kesempatan ini, mari kita sadar, mari kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Harus takut dengan Tuhan. Jangan seenaknya lagi kita hidup. Berjaga-jagalah senantiasa, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Apakah saudara nggak takut? Saya tiap hari Bapak Ibu berperkara dengan Tuhan. Tuhan, tolong aku Bapak. Aku tahu tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, jangan sampai aku menyakiti hati-Mu. Jangan sampai aku melukai hati-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu, aku menghormati Engkau. Tiap hari berjaga-jaga Bapak Ibu, berjuang, menahan hati, menjaga pikiran, perbuatan. Dua hari, minggu-minggu belakangan ini, saya diperhadapkan dengan sesuatu yang menurut saya bukan bagian saya. Tapi saya diberi beban untuk saya mengelola, melakukan hal-hal yang menurut saya begitu berat dan membuang waktu saya untuk saya ada di dalam hadirat Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, semua segala sesuatu Tuhan izinkan, diperhadapkan yang kadang-kala kita tidak mengerti dan kita anggap itu bukan bagian kita, tapi Tuhan izinkan untuk saya lakukan dan saya jalani. Ternyata Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Tuhan berkata di dalam hati saya, jangan cuma teori Esther. Melayani bukan hanya di mimbar, bukan hanya tunjuk-tunjuk orang seperti ini di mimbar. Praktekkan dalam hidup, jalani dalam hidup. Enggak ketua panitia, enggak panitia, saya semua yang melakukan. Berat Bapak Ibu. Secara manusia saya tolak. Tapi saya ingin, kalau itu seizin Tuhan, saya belajar dengan rendah hati. Saya siap melaksanakan tugas ini hanya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apa saja, walaupun itu senang tidak senang, baik tidak baik, Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Dulu saya tidak paham, tidak mengerti kebenaran ini, belum dewasa, belum lulus, belum nyampe sekolahnya. Karena Tuhan bilang, jadikanlah segala bangsa muridku. Kita ini semua dimuridkan Bapak Ibu. Cuman tingkatannya berbeda-beda. Ada yang SD, ada TK, SD, SMP, SMA, universitas, S1, S2, S3. Ada tingkatannya, tergantung kita hari ini meresponi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara haus, rindu melayani Tuhan, makanya saya bilang tadi di awal, banyak orang hanya sekolah SD, dikasih ujian, tidak lulus, baru SD Bapak Ibu. SMP hanya batas-batas. Nah saudara dan saya sudah di mana? Selidiki hati kita masing-masing. Sampai di mana kita hari ini?
Sudahkah kita memiliki hati yang rindu melayani Dia? Dan Tuhan lihat kita hari ini Bapak Ibu. Mungkin tidak ada, mungkin sedikit sekali orang yang memiliki hati yang rindu, yang haus melayani Dia. Bagaimana Palangkaraya Kalimantan Tengah ini bisa diselamatkan? Tidak cukup cuma hanya lulusan teologi ya Bapak Ibu. Tidak cukup hanya kita memiliki nalar atau pikiran tentang firman Tuhan, tentang Tuhan. Tapi kita harus benar-benar memiliki pengalaman bersama Tuhan. Baru Bapak Ibu kita bisa memancarkan kasih Tuhan itu. Kita bisa mentransferkan hidup kita ini, terang Tuhan itu, kasih Tuhan itu dalam hidup kita kepada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan. Saya belum sempurna Bapak Ibu, tapi saya terus berjuang untuk saya benar-benar merindukan hidup saya dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Inilah kerinduan saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan ambil saya dulu sebelum aku memiliki karya buat Tuhan. Kalau boleh. Karena pada waktu itu karya-karya yang tidak sungguh-sungguh, karya yang tidak benar dibuang sama Tuhan. Dulu saya bertahun-tahun memiliki karya di dalam pelayanan ini, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belum berkenan, bukan tidak berkenan, belum berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di sisa umur saya hari ini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, selagi ada kesempatan ini, aku terus mau berjuang untuk meninggalkan karya yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Hidup dulu harus berkenan seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Tuhan Yesus tidak main-main, terus berjuang taat sampai mati di kayu salib. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia menang. Kita harus mencontohi teladan yang Tuhan sudah berikan melewati kebenaran ini Bapak Ibu. Sombong kedengarannya, tidak ada pilihan. Kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Tidak ada pilihan. Kalau Tuhan berkata, Tuhan berfirman, iya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Firman-Nya ya dan amin. Kalau kita benar-benar mempercayai Tuhan. Nah, kalau kita hari ini tidak percaya, banyak orang cuma ngomong tok. Banyak orang ingin memiliki Tuhan, tapi ingin berkat-Nya. Setelah diproses, setelah mengalami, diizinkan Tuhan mengalami sesuatu kebangkrutan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak setia. Oh, saya mengalami ini Bapak Ibu. Saya melihat saat saya dibuat Tuhan nol pelayanan ini, dihancurkan pelayanan ini, orang-orang yang setia kepada saya lari. Tidak teruji kesetiaannya. Hanya mencari kalau pelayanan ini kelihatan sukses maju. Mami, pret orang seperti itu. Munafik.
Sebab itu hari ini Tuhan mencari yang benar-benar orang yang haus, yang rindu melayani Dia. Engkau dilawat oleh Tuhan. Amin. Tuhan mencari kita yang sungguh-sungguh, yang haus akan Dia. Cuma ngomong berani, ngomong seenaknya. Tuhan, aku mau memberi yang terbaik buat Engkau. Mana buktinya? Bukan berarti saya sudah sempurna, Bapak Ibu. Ini yang saya jaga. Setiap perkataan saya yang ada di sini, itu yang saya jaga setiap hari. Tuhan Maha tahu apa yang saya lakukan di tempat ini. Apakah saya benar-benar membuktikan itu kepada saudara, terlebih kepada Tuhan. Walaupun kadangkala belum sempurna, saya bilang, Tuhan terus beri aku kesempatan untuk menggenapi apa yang saya katakan. Dan Engkau perintahkan bagi kami untuk kami serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Sadar hari ini saudaraku, sadar. Saya tahu perjalanan pelayanan saya, Bapak Ibu. Banyak orang ngomong besar. Tuhan Yesus pun seperti itu. Ini seperti ayat ini. Murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Ada orang yang berkata seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi. Bohong. Saya takut jadi orang seperti ini. Takut seperti Yudas. Tuhan, aku enggak mau. Ada contoh sudah. Mulut enak. Tapi perjalanannya mengikuti Tuhan. Setelah Tuhan mengalami penderitaan, banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus, murid-muridnya. Kalau hari ini kita tidak bertobat, Bapak Ibu, selagi kita ada kesempatan hari ini, sudah ada contoh. Jangan kita tiru contoh yang tidak baik. Kita ini bersyukur ada di perjanjian baru, orang-orang perjanjian baru yang mengenal kebenaran ini. Sudah ada contoh. Sangat bodoh kalau kita tidak melakukan kebenaran ini dalam hidup ini. Serius Bapak Ibu. Kalau kita serius hari ini, waduh, saya sulit untuk berkata-kata. Itu dirasakan Bapak Ibu, dialami. Kalau sudah saudara terus mau sama Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki, disakiti tetap diam. Diperhadapkan dengan yang saudara tidak mau, saudara tidak mengeluh, saudara tidak berani berkata-kata, diam, 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 diam. Banyak orang, Tuhan sendiri waktu di kayu salib, Dia cuma berkata, Eloi, 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 Eloi lama sabatani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, lakukan ini seperti Tuhan lakukan. Ini yang Tuhan kehendaki. Dia menjadi model kita. Tujuannya supaya kita mengikuti apa yang Dia lakukan. Bukan seenaknya Tuhan itu turun. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Dia rela memberi nyawanya bagi saya dan saudara. Kenapa kita tidak peduli? Kenapa kita tidak menghargai? Kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Apakah kita tidak punya hati dan perasaan? Kita berhutang
kepada Tuhan, Bapak Ibu. Hutang kebaikan. Kita harus membalasnya, Bapak Ibu, dengan kebaikan, dengan perbuatan kita. Selama kita ada ini, memang sulit, berat. Tapi Tuhan, aku mau. Seberat apapun, sesulit apapun Tuhan. Tidak ada pilihan bagiku. Tapi aku percaya kepada Engkau. Saya hari ini, Bapak Ibu, dulu saya rasakan tidak mungkin bisa. Tidak mungkin saya bisa, Tuhan, kudus seperti Engkau yang Kau katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin saya bisa. Tapi hari ini, Bapak Ibu, walaupun saya masih tetap berjuang untuk hal ini, tapi sampai detik hari ini, Bapak Ibu, saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saya bergairah terus dengan Tuhan. Ingin mencari Dia, ingin mencari wajah-Nya, ingin selalu ada di dalam hadirat-Nya, Bapak Ibu. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudari tidak peduli akan hal ini, saudara tidak di jalurnya Tuhan, makanya kadangkala saya lihat orang yang sudah di luar Tuhan menghadapi sedikit masalah, ngomel, bersungut-sungut, perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan jemaat saja, Bapak Ibu Saudari, yang saya lihat, aktivis, hamba-hamba Tuhan yang mengatakan hamba Tuhan. Kita yang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, ingat Bapak Ibu, kita harus memberikan contoh. Jangan menengok ke belakang lagi. Kita maju terus, apapun dikatakan orang, apapun. Tetapi Yesus berkata di ayat 60, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini Bapak Ibu jangan sibuk. Nanti dululah. Bayar hutang dululah. Urus ini dululah. Ini loh ayatnya. Tegas loh Tuhan. Kalau tidak mau, jangan jadi hamba Tuhan. Kalau tidak mau, jangan mau ditabiskan menjadi pendeta. Takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus sebagai peringatan bagi kita. Itu bukan roti biasa, bukan minuman biasa Bapak Ibu, tapi benar-benar hari-hari ini kita menghormati apa yang Tuhan sudah teladani dalam hidup kita. Kita menghayati ini dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati kita. Kita benar-benar mau menyadari semua ini. Nanti sebelum ini Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dulu. Siapa yang haus melayani Tuhan, kita angkat pujian tadi. Kami berkumpul Tuhan,
Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Katakan kami berkumpul, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Bapa tak kaya curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh Palangkaraya, sampai seluruh Kalimantan Tengah dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri, katakan biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh Palangkaraya, Palangkaraya sampai seluruh Kalimantan Tengah, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saudara tundukkan kepalamu, saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan berbicara masing-masing kepada kita. Semua kita tidak ada yang terkecuali. Jangan saudara berkata, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya orang biasa. Tuhan berkata kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah pelayan Tuhan. Tapi apakah saudara merindukan, memiliki hati yang benar-benar rindu melayani Tuhan? Hari ini saudara yang rindu melayani Tuhan, angkat kedua tanganmu. Biar kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya membakar setiap hati kita. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Hirapataka sikira,
rapatakaya sekian nama ondorotokonaya sekian. Bangkitkan Tuhan hamba-hambamu untuk melayanimu. Bakar dengan api Roh Kudus, api kemuliaanmu. Curahkan kuasa Roh Kudusmu. Hai Joko sekira patakaya Inaya ralamasai na urutukus enai nama Bapa, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar setiap hati kami yang rindu untuk melayani-Mu. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kuasa Roh Kudus memenuhi engkau saat hari ini, membakar setiap hatimu yang rindu melayani Tuhan. Bagi engkau yang rindu kembali melayani Tuhan, penuh Tuhan memenuhi engkau, komitmen kembali kepada Tuhan. Ada kesempatan bagi kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita pada saat hari ini, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Hai Lord Jesus. Hai Lord Jesus. Haleluya. Terus saudara berdoa. Terus saudara. Haleluya. 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 Oh ya ranasai. Oh ratakas tekeno. Jesus. Ya ralamas tekena maratokona ya saidalor. Ingat janjimu. Ingat janjimu. Ya ralamas tekena. Ya ralamas. Kedua tangan. Ya ralamas tekena. Ralamas tekena. Ya ralamas. Ada kesempatan bagi. Ada kesempatan bagi. Dapat percaya sih. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Ya mana masih menebus. Jesus. Haleluya. 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 Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allah. Biar belas kasihan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini. Haleluya. Dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kau sudah melawat kami, Kau sudah menegur, mengingatkan kami kembali supaya kami bangkit kembali dengan komitmen kami yang kami sudah pernah lontarkan kepada Tuhan. Terima kasih buat pemulihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.